Untuk yang anak-anak muda di Balikpapan, jangan tetap semangat ya tentunya, karena apalagi dengan era sekarang, modern sekarang, wah enak sekali yang namanya main bola. Kita berpikir main bola itu betul-betul ya bisa kita ya, merubah segalanya ya, tentunya. Dan yang paling utama respect, ya, tetap rendah hati juga tentunya. Ya yang paling utama tahu pelatih sampai penampilan itu ya, orang tua seperti apa ya, kalau yang namanya pemain bola ya, pemain bola itu ya pelatih lah orang tua kita pada waktu di lapangan. Tidak berbicara masalah adanya saudara saya Ponario, adanya ini, tapi saya mau ada lagi yang penerusnya, ada Bima Sakti, ada lagi lah tentunya yang menyusulnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman official YouTube SSB Cariango. Pada kesempatan malam hari ini saya berkunjung ke kantor sekretariat dari SSB Legend, dan di samping saya ditemani oleh pelatih dari SSB Legend, yaitu Bang Masdar Aspiran. Nah, kita akan cerita-cerita tentang perjalanan karir dari Bang Masdar, mulai dari pemain bola sampai dia sekarang melatih di SSB Legend, dan juga sempat jadi manajer dari Persiba Balikpapan di Liga 2 2018. Ikutin terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat malam Bang. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mantap. Jadi kita santai-santai aja nih Bang ya. Kan judulnya ini bincang santai antar pelatih. Ya, jadi sekalian berbagi pengalaman lah. Ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman-teman nih. Dulu Bang Masdar ini karirnya sebagai pemain sepak bola itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Kalau kita bicara masalah sepak bola ini, waduh. Dari awal itu sudah waduh, saya tidak bisa berkata-kata ini. Mulai dari susah, ya kebetulan juga kita ya memang orang dasarnya dari susah ya. Ya diawali di SMA ya. SMA itu ada namanya Porwil dulu. Porwil. Ya, kemudian lolos kebetulan itu masih namanya Polmas ya. Polmas itu masih bergabung dengan Sulawesi Selatan yang sekarang jadi Sumbar. Ya. Nah, ikut kami kejuaraan itu, alhamdulillah lolos. Ya, membawa daerah kita berlanjut di Porda. Di Pordanya itu diadakan di Matuangi, Makassar. Alhamdulillah kita dapat juara 3 itu hari. Terus lanjut langsung dipanggil di Diklat. Diklat sepak bola Makassar. Ya. Alhamdulillah itu di sana semua sama-sama, Jair Batola, Jopri Sama juga termasuk ya. Semualah bintang-bintang di sana lah zaman itu. Ya. Pas kita. Tahun berapa itu Bang? Tahun kalau tidak salah 93 ya, 93 ya. Ya. Dan pada akhirnya ya habis kejuaraan antar Diklat itu, saya terpilih di Salatiga. Bawa nama Makassar, terpilih PSSI pelajar. Zaman itu ya, tapi pada waktu itu tidak berlanjut. Ya tidak berlanjutnya karena saya hamstring, jadi salah. Jadi saya sempat itu sama Tugio, CS, terus termasuk siapa yang bintang-bintang ini, Gendut Doni zaman itu ya. Saya ya sama itu. Jadi sama saya 2 orang dari Makassar, namanya Suwardi itu hari, termasuk saya. Saya tidak lanjut ke luar negeri itu gara-gara ya itu hamstring. Usia berapa itu Bang? Usia berapa? Masih muda lah pokoknya, masih sekolah kita. Masih sekolah itu ya? Jadi masih PSSI muda lah bahasanya. Iya. Nah berlanjut, saya 2 musim. Ya, saya lulus dari Diklat. Ya, 2 tahun itu nganggur ngobatin ini. Alhamdulillah kebetulan Bang Naja ada di sini. Saya di Rekom di sini, alhamdulillah langsung masuk Persiba itu hari. Di Persiba Balikpapan. Jadi sempat ribut antara PSM juga mau bertahankan saya, tapi saya lebih pilih di sini, kebetulan saudara ada di sini. Akhirnya seperti itu. Jadi baru pas Persiba karena iya, mau nggak mau zaman itu. Apalagi Persiba dulu itu ya
ya ceritanya ya masih wah luar biasa lah. Top-topnya lah. Top-topnya ya. Oh, siap. Ya, jadi lanjut berapa musim dari sebelum krisis itu saya sudah ada di sini. Dan Liga 5 saya juga sudah ada. Saya menit bermain itu tak tergantikan zaman itu. Pokoknya. Siap. Tidak tergantikan. Pokoknya full main itu zaman itu. Di musim itu. Ya, karena liga itu sempat bubar ya. Liga 4 itu bubar. Oh, sempat bubar. Jadi nggak dilanjut. Baru musim Liga 5 itu lanjut kembali. Cuma dibagi 4 grup. Zaman itu di kasta 1. Di kasta 1 Bang. Itu dulu pelatihnya siapa itu Bang? Pelatihnya itu masih almarhum Junaidi. Oh, almarhum sudah. Oh. Dia masih merangkap. Ya. Pemain pelatih. Iya. Oh. Sama jalannya waktu itu. Masih ada Bang Naja, Andi Alpian, Sultan juga zaman itu. Masih main juga. Masih jadi sama-sama mereka Husin El Kadi termasuk. Termasuk yang meninggal di Palu, Firdaus Indo. Oh, Bang Firdaus juga ya. Di situ akhirnya Persiba itu zaman itu degradasi, saya pindah. Saya Busam. Di Busam ya, masih gengsi kita ya, kan masih tenaga kuat ya. Busam 2 musim, berlanjut ke Kediri. Persik ya, Kediri. Ke Persik belum ada, masih Persedikat zaman itu. Oh. Kediri itu baru-baru aja. Yang dikenal itu Persedikat zaman itu. Nah, lanjut lagi ke Gersik. Di Gersik, Bukar, dan akhirnya saya ke Deli Serdang. Terakhir itu Bang? Belum. Masih banyak berarti. Banyak. Ya alhamdulillah zaman itu masih ada 10 tim yang saya bilang. Oh. Ya. Jadi ke Persiba juga itu 3 kali saya bolak-balik 3 kali. Persiba. Ya. Di Medan 2 musim, ke Aceh 2 musim. Nah, disitulah kayak kita bahas tadi yang masalah poin itu. Di waktu dualisme itu, ya, di dualisme itulah. Dualisme PSSI itu dulu. Saya sedikit ini ya, goyang kita ya. Mau pilih yang mana? IPL atau ISL? ISL. Jadi alhamdulillah juga saya bersyukur ya. Pada musim ketiga ini Aceh manggil saya. Ya, Aceh manggil kembali saya, cuman saya itu udah berangkat hari, enggak kesana lagi karena kebetulan saya ikut turnamen di Berau, kejuaraan di Berau, dan saya enggak kesana kayak itu. Kalau itu saya kesana pasti saya diskorsing karena pengaturan skor zaman itu termasuk Bontang itu si Rahman termasuk zamannya dualisme dulu. Iya, dualisme. Alhamdulillah saya bersyukur di situ tidak ikut. Ya saya tidak terlibat di situ pengaturan skor. Dan akhirnya saya pindah ke promosi Pasir. Oh, waktu naik ke divisi 2 ya? Lain divisi utama. Oh, divisi utama. Divisi utama. Saya masuk di situ. Semua kita ke sana, termasuk Ilham, sana Aco Rosdiansa, semua lah bintang-bintang ke sana. Jawan itu. Pada akhirnya berapa kali main secara langsung sekali, terus main di sini itu bubar. Bubar. Kenapa itu Bang? Ya, masalah finansial tim berarti ya. Iya. Akhirnya di situlah kami berpikir gimana ya? Berpikir untuk mau yang baru lah. Seperti itu. Jadi terakhir bermain itu di Persipas Pasir itu tadi Bang? Masih di PPU. Di PPU. Piala Nusantara dan hampir itu lolos. Terusnya lolos. Oh, Liga Nusantara dulu ya? Nusantara. Hampir lolos kami bawa sama China termasuk. Sampai ke Kalteng itu sudah masuk 16 besar kalau nggak salah. Terhenti di situ. Ya. Memutuskan untuk pensiun dari sepak bola itu kapan? Sebagai pemain? Sebagai pemain itu kendala di lutut ini. Kambuhan ya? Iya, kambuhan. Itu kembali muncul. Akhirnya saya putuskan. Kebetulan zaman itu ada yang nawarin termasuk Akademi Bintang itu ya kan. Akademi Bintang dulu itu ya, ada direkturnya Jaya Hartono kebetulan, termasuk Taufik Dirman. Saya dibawa ke situ. Dan disitulah saya mulai terbuka, dinasihatin, ayo belajar, ayo kapan lagi kalian mantan pemain ya paling tidak kau bisa di balik papan ini bisa berbuat seperti itu.
Siap. Jadi pas sebagai pemain nih, kan tentu ada suka dukanya gitu. Sebagai pemain mungkin bisa diceritakan sebagai gambarannya kan, abang nih besar di Polmas ya, lahir di Polmas dan harus merantau kemana-mana untuk memperjuangkan karir di sepak bola kan, mungkin bisa diceritakan. Waduh, suka dukanya itu waduh luar biasa ya. Apalagi pada waktu merantau ya, di rantau utara orang itu seperti apa. Kadang kami tidak pernah, lebaran pun tidak pulang gitu. Jadi itu jauh dari orang tua, tapi ya alhamdulillah kita bisa jalanin, bahkan keluarga juga bisa maklumin seperti itu. Siap. Nah, kita lanjut nih Bang. Kan lepas dari pemain bola nih, apa sih alasan abang menjadi pelatih? Dan siapa yang memotivasi abang untuk menjadi seorang pelatih sepak bola? Ya banyak ya. Ya tentunya dari teman-teman juga pertama, ya terus yang kedua ya memang sulit ya, jauh dari sepak bola ini. Jadi itu termasuk dari acuan kita, apalagi di zaman anak-anak itu ya perkenalan itu jadi pelatih awalnya itu ya, jadi saya ingat selalu ya kata-kata Jaya Hartono ya, Om Jaya itu Ayu ya, siapa lagi kalau bukan malam ya gitu ya. Jadi akhirnya kita ini dan ujungnya alhamdulillah ya kita bisa jalanin sampai sekarang ya. Oh siap. Nah ini abang ini pernah nih menjabat sebagai manajer Persiba Balikpapan di Liga 2 ya, kalau nggak salah Liga 2. Mungkin bisa ceritakan sedikit lah gimana enaknya atau suka dukanya jadi manajer tim profesional ya. Iya. Sebenarnya kalau bicara masalah ini ya, kalau di profesional ya memang ya sudah semua fasilitas sudah ada ya, jadi tidak terlalu ini. Cuma kalau namanya kita dari pelatih ke manajer itu ada sedikit luar biasa tantangannya. Di luar yang biasanya kita cuma tahunya di lapangan saja, ini kita berbeda, di lapangan juga iya, di luar pun iya. Kita pikirkan bagaimana tim ini, apalagi zaman itu di zona merah gitu. Bisa kita pusat tuntutan masyarakat terus banyak lah ya, tuntutan itu bagaimana ini, karena kita juga nggak mau jangan sampai terjun bebas tim ini. Kita besar di sini ya, kita tinggal di sini, bagaimana ceritanya kalau tim ini sampai degradasi atau turun ke Liga 3 seperti itu. Sebagai manajer kemarin Bang ya. Iya. Itu berapa lama Bang menjabat sebagai manajer kemarin? Ya semusim ya, satu musim selama 1 musim. Oh siap. Nah saat ini kan Persiba Balikpapan masih berkutat di Liga 2 nih Bang. Nah harapannya untuk Persiba seperti apa Bang ke depannya? Ya mau kita ya harus kembali ke habitatnya ya aslinya sebenarnya. Persiba itu ya harus kembali ke kasta 1 ya. Terus yang saya juga perlu ini kan ya, putra daerah kita banyak, kenapa kita memberdayakan ya, bukan ya tidak bagus di sini, tapi saya yakin kalau kita kasih kepercayaan insya Allah lebih dari orang luar tentunya kalau kita kasih percaya buat adik-adik kita di sana. Dan terbukti banyak kok yang main di luar, orang asli Balikpapan ya, seperti itu ya. Kalau saya berbicara dulu ya, dulu itu masih era saya didominasi 70-80% putra daerah, tapi luar biasa, luar biasa. Boro-boro mau dapat poin itu masih murni itu zaman saya itu. Murni itu di Parikesit saksi bisu itu tidak ada pun yang bisa ambil poin di sini. Ya, karena jiwa kita itu. Jiwanya ya. Iya. Jiwa kita itu. Ya itulah, mudah-mudahan ya manajemen yang ada sekarang ya peduli dengan ya anak-anak kita yang ada di Balikpapan itu. Lebih memperhatikan. Iya, Kalau ada kesempatan saya rasa tidak mungkin, pasti bisa seperti itu. Siap. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang tentang pemain muda, sahabat mau memberikan motivasi buat pemain-pemain muda di Balikpapan seperti apa? Untuk yang anak-anak muda di Balikpapan jangan tetap semangat ya tentunya, karena apalagi
dengan era sekarang, modern sekarang, wah enak sekali yang namanya main bola. Kita berpikir main bola itu betul-betul ya bisa kita ya, merubah segalanya ya, tentunya. Dan yang paling utama respect, ya, kita rendah hati juga tentunya. Ya yang paling utama tahu pelatih sampai itu ya, orang tua seperti apa ya, yang namanya pemain bola ya. Pemain bola itu ya pelatih lah orang tua kita pada waktu di lapangan. Ya, sampai di rumah baru orang tua kita jamin. Jadi saya minta adik-adik ya yang ada di Balikpapan ya semangatlah ya. Tapi giat berlatih tentunya karena jalan ya menentukan itu ya kita ya kembali lagi ke per individu pemain seperti itu. Ya, saya mau ya saya tidak berbicara masalah adanya saudara saya Ponario, adanya ini, tapi saya mau ada lagi yang penerusnya, ada Bima Sakti, ada lagi lah tentunya yang menyusulnya seperti itu. Mungkin terakhir nih Bang, terakhir. Kan saat ini Abang melatih SSB Legend. Nah, menurut Abang nih lebih enak mana nih, melatih usia muda atau di senior? Karena kan waktu sebagai manajer Persiba kan tentu juga membantu pelatih di lapangan kan. Menurut Abang nih enak yang mana nih? Ya memang enak di profesional karena kalau kita bicara masalah materi ya sudah jelas gitu loh. Iya betul. Tapi tidak lupa ya, namanya pembinaan itu ya ada suka dukanya, ya itulah tantangannya. Ya, kita harus jalanin karena ya gimana ya kan. Pertama ya anak-anak terus terang anak-anak di Balikpapan ini waduh luar biasa. Punya skill lah semua. Adalah ya untuk jadi pemain gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja pembahasan kita singkat ya, bincang-bincang santai kali ini. Nanti lain waktu kita sambung lagi Bang. Siapa tahu kita mau bahas tema yang lain. Mungkin itu sampai di sini aja. Ya buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan juga buat pemain-pemain muda di Balikpapan tetap semangat ya. Jangan kendur semangatnya karena apa, kalian sebagai pemain muda tentu nantinya bisa berlaga di profesional kalau kalian serius dan yakin bahwa kalian itu mampu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bang Masdar ya, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.